Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eli Crab. Kali ini kita kupas tuntas ya, bagaimana sih caranya bikin buket kosongan dengan 1 lembar cellophane. Jadi ini jadinya ukuran buketnya sedang ya. Yang perlu kita siapkan itu ada beberapa bahan seperti tusuk sate, cellophane-nya, kemudian styrofoamnya, kardus bekas, itu yang perlu kita siapkan. Oke, ini ada tusuk sate, saya siapkan terdiri dari 5 tusuk, 5 lidi ya. Dan ini untuk sisi kanan, kemudian kiri kita tancapkan dengan posisi sama ya, kemudian tengah, kemudian bagian tengah depan ini ukurannya lebih rendah dari yang belakang ya. Dan ini saya menggunakan gagang buketnya, pomnya dengan ukuran 4x7 ya, dan pembungkusnya kardus bekasnya ini hanya 15 cm karena ini tergolong ukurannya sedang. Dan ini saya menggunakan tisu buket. Dari 1 lembar tisu buket itu kita potong menjadi 6 bagian dengan potongan yang sama. Tapi di sini saya hanya menggunakan 1 potong saja. Oke. Nah, ini kalau sudah kita pasang, dan dipasangnya di bagian tengah ya. Dan kemudian untuk wrappingnya, ini dari 1 cello kita ukur dulu untuk bagian layar utamanya ya, tapi ini kita potong 1 lembarnya menjadi 2 bagian. Kita ambil dari setengahnya, itu nanti pemotongannya kita menyesuaikan. Misal ini kita mau bagian atasnya ukuran sedang, kita potong dengan ukuran sedang. Ini kita potong, kemudian ini saya potong lagi menjadi 2. Dan ini saya menggunakan metode lipatnya hanya 1 kali ya untuk bagian kanan dan kiri. Dan ini untuk dijadikan sebagai layer utama ya. Nah, jangan lupa kita beri selotip. Oke, dan ini saya strapless ya bagian tengah bawahnya. Oh, ini fungsinya untuk mempermudah kita wrapping dan biar tidak bergeser. Dan bagian belakang ini jangan lupa diberi selotip ya, bagian atas dan bagian bawah. Oke, kalau sudah kita pasang di gagang buketnya. Oke, kalau sudah kita beri selotip. Saya tidak menggunakan lem tembak ya, karena ini size nya masih kecil, jadi tidak perlu menggunakan lem tembak dulu. Untuk layer pertama sudah selesai ya, kita lanjutkan untuk layer yang kedua. Tapi ini ternyata yang saya rencanakan untuk layer yang kedua itu ternyata kependekan ya. Nah ini tapi saya lanjutkan, saya kerjakan. Oke, ini saya menggunakan metode lipatnya sudah double. Tapi ini nanti untuk dijadikan layer yang ketiga ya. Layer ketiga saya sudah menggunakan double lipatan. Oke, ini tuh ternyata ini kependekan, jadi saya ganti dengan yang agak lebar. Sama, kita bagi 2. Kemudian untuk layer yang kedua saya juga menggunakan double lipatan. Ini saya trapez ya supaya lebih cepat ya. Dan untuk pemasangannya ini masih saya menggunakan selotip ya. Dan untuk pemasangannya perhatikan itu posisinya masih di sisi gagang buket ya, belum dibawa ke depan. Dan pemasangannya itu miring ya, tuh diambil dengan posisi miring. Itu fungsinya supaya buket kita itu mekar ya, atau megar. Karena kalau kita ambil lurus pemasangannya, itu buket kita akan lurus ke atas, jadi tidak terlihat lebar bagian layar belakangnya ya. Tuh kalau kita ambil miring dia akan melebar ke kanan ya, jadi buket kita akan terlihat gembul ya. Dan ini untuk layer yang ketiga tadi ya, saya beri cubitan 2 kali atau rempelan 2 kali
Ini 1 2. Oke, kita beri selotip. Dan untuk pemasangannya saya masih menggunakan selotip ya, dan ini sama pemasangannya masih di sisi gagang buket, belum kita bawa ke bagian depannya supaya tetap buket kita itu terlihat menggembul ya, atau lebar. Oke. Nah, ini ya tuh kalau masih di belakang. Dan ingat ya, untuk pemasangannya tetap dibuat miring posisinya. Untuk selanjutnya, ini kita siapkan untuk pemasangan layer yang keempat. Layer yang keempat kita ambil dari setengah cello yang tadi ya, karena sesuai dengan judulnya kita buat buket kosongan dengan 1 cello. Ini sudah saya ukur. Ini untuk layer yang keempat ya. Dan ini saya menggunakan double lipatan. Kalau untuk ukuran itu opsional ya, karena yang pasti kita menyesuaikan potongan awal kita ya, potongan awal layer yang pertama. Jadi kita mengikuti pedomannya aja ya. Kalau dia lebih tinggi kita turunkan sedikit-sedikit. Jadi yang penting kita pintar-pintar membagi celonya dari 1 lembar untuk 1 buket. Nah, ini pemasangannya saya sudah menggunakan lem, dan pemasangannya sudah dibawa ke bagian depan gagang buket, namun masih di bagian tepi ya, masih di bagian tepi depannya dan tidak dibawa ke tengah. Oke, tuh. Untuk bagian belakang jangan lupa diberi selotip juga. Nah, terlihat mekar ya, terlihat sudah melebar buket kita. Dan kemudian kita siapkan potongan cello untuk bagian depan, ini yang layer terakhir. Ukurannya lebih rendah dari yang tadi ya. Dan ini tetap saya menggunakan double lipatan, hanya bedanya di sini saya beri rempelan 3 kali tuh, 1 2 3. Oke, itu fungsinya apa? 3 itu supaya terlihat lebih menggembul buket kita di bagian depannya. Ini 1 2 3. Oke, kalau sudah dengan ukuran yang sama ya, kita siapkan, kita pasang. Ini saya menggunakan lem tembak juga, tuh kan terlihat dia lebih mengembung ya bagian depannya, jadi terlihat lebih menggembul. Kita beri lem bagian belakang. Oke, untuk sisi kanannya juga saya beri lem tembak. Udah selesai ya bagian wrapping untuk bagian atasnya. Dan ini ada sisa yang terakhir, kita bagi menjadi 2, kita potong menyesuaikan untuk gagang buketnya. Ini kita pasang ya untuk bagian depannya. Kita beri lem dulu. Oke, dan ini untuk tahap pembuatan rok depan itu saya buat menggunakan metode yang paling simple. Nah, ini dari sisa yang paling terakhir kita potong menjadi 2, kemudian kita beri lipatan. Nah, seperti ini saya beri stratus ya supaya cepat ya. Gitu. Nah, kita tinggal pasang. Dan untuk pemasangannya jangan diperhatikan untuk sisi bagian pinggir gagang buket itu jangan melebihi gagang buket ya, supaya apa? Supaya saat kita pemasangan pita tidak tertekuk, jadi roknya tetap terlihat megar. Next kita buat bagian proses pita aksesorisnya. Saya menggunakan warna yang jreng ya, ini warna jingga. Ini saya menggunakan 2 kali simpul, kemudian saya ikat menggunakan kawat aksesoris.
Oke, setelah jadi sangat mudah ya. Yang penting kita mau berusaha mengulang-ulangnya untuk belajarnya supaya tangan kita lebih terampil lagi ya. Oke teman-teman yang sudah menonton sampai sini, jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe-nya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan. Kemudian ini saya menggunakan metode pengeleman pitanya secara biasa saja ya, tanpa menggunakan simpul, karena di sini juga akan lebih menghemat pita. Oke, ini udah selesai ya. Jadi deh, sangat mudah ya, semoga bermanfaat. Terima kasih dukung channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.